dari suasana menyampaikan ide besar, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, disusul dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah yang mulia, Indonesia tanah yang suci. Maka bangsa Indonesia dengan dibekali itu berjuang dan bercita-cita memerdekakan negaranya setelah mempunyai Indonesia Raya. Merdeka diciptakan atau merdeka dicapai bukan dengan kekerasan. Merdekanya bangsa Indonesia dicapai dengan ketajaman intelektual, kecerdasan berpikir, dan ketangguhan di dalam menanggulangi tantangan-tantangan. Maka terciptalah kemerdekaan yang dibekali dengan sebuah dasar yang cukup universal. Dasar negara bangsa Indonesia sangat universal. Siapapun di dunia akan mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan pemahamannya masing-masing. Mereka akan mengatakan bahwa benar, Tuhan yang Maha Esa harus dijadikan dasar di mana manusia ini mempunyai asal muasal. Itulah yang dinamakan sangkan paraning dumadi. Tuhan merupakan sangkan paraning dumadi. Sangkan itu artinya datangnya, terus paran akhir, dumadi semua keadaan yang ada ini dan isi yang ada ini datang dan pergi menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dasar negara bangsa Indonesia. Indonesia tidak disebut sebagai negara. Nenek moyang kita atau father founding kita atau orang-orang terdahulu kita menyatakan bahwa Indonesia adalah tanah airku. Syarat hidup kehidupan ini adalah tanah air. Tanah air menyatu di dalam satu kesatuan, maka terciptalah unsur-unsur senyawa daripada tanah dan air, menimbulkanlah sesuatu yang dinamakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa berupa manusia, bisa berupa makanan kepada manusia, dan lain-lain makhluk lainnya. Itu bersumber daripada tanah air. Maka sangat layak bangsa Indonesia menamakan negara ini menjadi tanah air. Indonesia tanah airku. Tanah air tempat kita bersandar, tanah air tempat kita berdiri, tanah air tempat kita bertengger di dunia ini. Itulah yang kemudian bernama negara. Anak-anakku, kecintaan terhadap negara ini mutlak. Kecintaan terhadap negara mutlak harus dilakukan oleh warga negara dan bangsanya. Sedikit saja kita melupakan kecintaan terhadap negara kita, maka hal-hal negatif akan tumbuh. Semua kenegatifan itu tumbuh daripada ketidakcintaan seseorang terhadap negaranya. Korupsi sepertinya tidak ada efek atau tidak kait-mengait terhadap kecintaan pada negara. Andainya para koruptor itu mempunyai cinta yang paras saja, tidak usah lebih kepada negaranya, dia tidak akan korupsi terhadap kekayaan negaranya. Karena kekayaan negara merupakan saripati tanah air yang akan menghidupkan makhluk hidup di atas negaranya. Selanjutnya, orang-orang yang bertindak kekerasan itu juga tidak mungkin akan melakukannya bila saja memiliki kecintaan terhadap negara. Oleh sebab itu, kita
Sebagai pelajar anak-anakku, sebagai guru saudara-saudaraku, dan sebagai pembimbing di kampus Az-Zaitun ini, jangan terdetik satu rasa bahwa kita benci kepada negara yang kita duduk berdiri di atasnya. Sekali lagi, kalau tanaman bisa berdiri dan hidup di atas tanah air, tempat dia hidup, tempat dia bersandar, tiap saat dan tempat dia memproduksi produk sehingga bisa bermanfaat bagi siapapun adalah di atas tanah air yang ada, yang dipersiapkan oleh umat manusia maupun oleh alam ini. Oleh sebab itu, sekali lagi kita tingkatkan kecintaan kita terhadap negara. Cinta terhadap negara ini tidak bisa dibuktikan dengan satu hal saja. Kita tidak cukup dengan belajar saja, belajar mencari ilmu saja. Cinta kepada negara tentunya sudah barang pasti meningkatkan kemampuan kita di dalam sains, teknologi, keilmuan dan sebagainya. Namun ada lagi, kecintaan terhadap negara adalah menjaga kesatuan dan persatuan baik bangsa, individu maupun rakyat untuk sama-sama menjunjung tinggi kejayaan suatu negara yang kita duduk di dalamnya. Anak-anakku, ini adalah pelajaran moral, moral keagamaan, moral ilahi, dan moral ketuhanan yang Maha Esa. Manusia wajib mencintai tempat di mana dia tinggal, yaitu negaranya. Manusia yang hidup tanpa memiliki negara tidak punya identitas. Identitas manusia sering ditentukan oleh negara. Kemampuan sebesar apapun, bila dia tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas, maka dia susah untuk mengembangkan sesuatu itu di kehidupannya, di tempat dia tinggal, yaitu negara. Memang belakangan ini ada sebuah ide, ada sebuah keyakinan bahwa kewarganegaraan tidak penting, tetapi keluarga umat manusia sedunia. Jadi tidak perlu negara, tapi perlu dunia sejagat ini. Dan itu belum bisa dibuktikan sampai hari ini kesahihannya atau kevalidannya dalam sikap yang seperti itu. Anak-anakku sekalian, membangun kerukunan, membangun persatuan di dalam sekolah, di dalam kampus, di dalam kampung, di dalam